Sebentar sayangku, masih berputar-putar. Sudah Mama. Sudah. Oh ya, sudah. Bor satu itu sudah terekamnya. Bor dua sabar. Pemetaan. Halo Pak Yeri. Iya. Pak Satria, kita ambil yang sekolah paling tengah-tengah saja. SD sampai SMA kita ambil yang di tengah. Pak Yeri ya. Siap Pak Yeri. Bisa pun. Notulennya siapa notulen? Pak Yeri. Iya. Flash notulen ya. Oke, kita mulai sudah. Flash notulen ya, notulen. Oke, kita mulai sudah. Oke ya. Pemetaan asal betul. Dari pemetaan ya. Kita mulai dari faktor biotiknya dulu kan? Biotik. Ya? Biotik. Iya. Dari Oke. Faktor biotiknya tentunya yang biotik. ya. Itu ada Bapak guru Steph. pasti ya. Oh ya. Guru, murid, kepala sekolah juga. ya kepala sekolah, Bu Francisca sudah ya? tenaga staf atau tenaga PC. kependidikan. Terakhir peserta didik. Ya. Staf tenaga kependidikan. Orang tua, Iya. orang tua, kemudian pengawas, ya, Pengawas, pengawas sekolah, masyarakat sekitar sekolah, masyarakat sekitar. kemudian sudah ya? Semua sudah masuk. Silakan mulai, sudah terekam ya Bapak Ibu. Orang tua, pengawas masyarakat sekitar. dinas terkait. Dinas. Iya. Dinas. Ya. Dinas masuk. Dinas. Masuk ya? Ya. Oke, ya. Itu faktor biotik. Ya. Masih ada lagi kah? Pas itu dulu. Orang tua. Itu dulu. Dinas. Itu dulu. Ini dulu. Guru, Nanti berkembang bagaimana baru kita tinggal tambahkan. orang tua, pengawas masyarakat sekitar. Ini Faktor komponen biotik ya? bagaimana? Ya, komponen biotik. Iya. Biotik, kan? Ya. Itu komponen biotik yang pertama. Iya. Kemudian yang abiotiknya Biotik. sarpras, sarana prasarana di sekolah. Sarpras. Apalagi ya? Keuangan. Sarpras, Terus keuangan. Visi misi. ya visi misi, Misi. kemudian kurikulum juga kan? Kurikulum ya? Kurikulum ya. Kurikulum. Kurikulum juga. Kurikulum. Modul sosial asli. Apa lagi? Masih ada lagi kah yang abiotiknya? Yang abiotik. Modul fisik. Sabar. Abiotik. Sarana prasarana, kurikulum. Lingkungan alam.
Lingkungan. Ya, lingkungan Lingkungan. alam. Hmm. Lingkungan alam. Cukup kayaknya. Lingkungan alam. Siapa sudah, kurikulum sudah. Pas Peraturan kayaknya. sekolah. Peraturan sekolah. Visi misi kurikulum lingkungan alam. Itu ya. Ya. Sarpas keuangan, visi misi kurikulum lingkungan alam. Ya, oke. Pas. Ya. Nah, ini komponen ABT. Dua komponen ini. Setelah itu Kita mulai petakan sudah. petakan. Ya, mulai dari apa tadi, kepala sekolah. Kepala sekolah dulu ya. Ya, kepala sekolah. Nomor 1 ya. Kepsek. Sebagai pemimpin atau manajer ya. Itu kepala sekolah itu modal atau aset toh? Modal atau aset yang pertama itu kepala sekolah. Ya. Modal atau aset ya, kepala sekolah. Aset. Sebagai pemimpin, kemudian Modal atau aset kepala sekolah. Sebagai pemimpin atau kita masuk kemana dia modal ya, modal. Modal atau aset kepala sekolah. Baru kita jelaskan kan, kepala sekolah sebagai pemimpin itu kita ini kita lihat dulu macam-macam modal aset yang ada di dunia ini apa saja. Baru kita mulai petakan dia masuk kemana, ke modal apa dia. Oh iya. Benar. Kalau guru kepala sekolah itu dia masuk di modal. Guru kepsek dia masuk ke modal itu manusia apa itu? Ya, modal manusia. Jadi yang biotik ini modal manusia, Ya, Pak, tulis dulu yang satu modal manusia, baru kita mulai sudah runut ke bawah tuh kepala sekolah. Iya. Ya. Modal manusia. Modal manusia. Yang pertama tadi. Kita buat dalam bentuk tabel, Pak? Ya, artinya kita apa? Rancang dulu. Bu Rahman dulu, nanti baru kita buat dia dalam bentuk tabel atau apa? Poster. Oke. Modal manusia. Ya. Yang pertama manusia. Mulai ya. Mau sabar. Oh, itu kan kalau jaringan. Oke, baik. Mungkin Jaringan. mulai dari apa nih, kan? Kepala sekolah tadi. Kepala sekolah tadi, kita mulai dari pendidikannya, kan? Ya. Kepala sekolah. Kemudian baru kecakapannya. Mungkin selama ini beliau tuh di sekolahnya Pak, maksudnya kecakapannya dalam bidang apa? Mungkin cakap memimpin guru atau bagaimana? Oh iya. Termasuk aset juga tuh. Maksudnya kita lihat dulu dari pendidikannya, Pak, tulis itu pendidikannya. Kalau pendidikannya, kalau
kepala sekolah di Sapun Sekolah itu dia pendidikan S1. Ya, Pak tulis memang pendidikan S1 ya. Pendidikan S1. Habis itu dia memahami dia pun tugas pokoknya itu. Dia pun tugas dan fungsinya. Fungsinya. Nah, Berarti sebagai apa mampu menjadi manajer kan? Sebagai manajer. mampu Manajerial. Manajerial ya. manajerial. Ya. Orangnya semangat, Ya. riang, mampu manajerial, semangat. Apa lagi? Semangat. Manajerial, semangat. Cukup, nanti baru kita kembangkan lagi tuh. Nanti baru ditambahkan lagi. Lanjut dulu. Lanjut yang ke apa? Guru bantu dulu, guru. Ke guru. Ya. Yang kedua, guru. Ya. Nah, ini nanti berkembangkan lagi. Guru kalau di Sapun Sekolah itu semua rata-rata S1 untuk guru. Hanya yang pegawai itu baru ada yang SMA. Tapi Pak tulis memang kalau guru toh, ya, pendidikan S1. pendidik Guru pendidikannya S1. S1. Kemudian bersertifikat atau gimana? Ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Sebagian. Ya, Pak pilih memang Sertifikat berapa? berapa orang ya? 1, 2, Berapa yang belum berapa? 4, 6, 7, 8 orang yang bersertifikat. Jumlah guru baru Pak pilihkan sertifikatnya sekian orang. Oke. Kalau kami jumlah guru semua 27. Ya. Jumlah 27. Bersertifikat, yang sudah bersertifikat itu ada 9. Ya, 9. Berarti sisanya belum ya. Oke. Sertifikat 9 orang. Oke. Apa lagi? Lain lagi apa? Pendidikan S1, jumlah guru 27, bersertifikat 9 orang. Itu dulu. Prestasi. Ya, Prestasi. Mungkin ada guru-guru yang itu berprestasi di bidang apa gitu. Kalau Dari di sekolah saya yang guru yang mengikuti pelatihan atau mengikuti guru penggerak ini sudah 2 orang. Ada 2 orang. Kalau tambah dengan 3 orang. Itu juga dimasukkan kan? Oh, jadi Mengikuti berbagai pelatihan seperti pendidikan guru penggerak itu. ya. Ya. Apa? Ya itu mungkin pelatihan. Guru penggerak mungkin baru 2. Mengikuti. Habis itu mungkin pernah ikut olimpiade mungkin tingkat daerah, tingkat kabupaten atau tingkat apa? Gugus kah? SMP punya itu gugus ter. Kalau itu untuk di olimpiade hanya ikut di tingkat kabupaten saja, tapi tidak ada ini tidak berprestasi. Kalau masalah kepribadian kayak sikap teladan selama ini baik semuanya. Kalau sikap teladan itu baik, semua baik. Sikap baik. Guru teladan ya. Nah, guru teladan ya. Ya, contoh teladan yang baik ya. Guru teladan saja. Oke, yang baik. Teladan yang baik. Lanjut ke karyawan ya? Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Karyawan tadi.
Tenaga kependidikan. Pendidikan Ada 1, 2, ada berapa orang? 3, 4. Tenaga kependidikan ada 4. 4 orang. Ya, 4 tulis orang. tulis memang sebanyak 4 orang. 4 Baru orang. pilih ijazah apa, pendidikannya apa ya. Nah, pendidikan Ya. SMA Ya. 3 orang. D3 1 orang. 1 orang. Oke. Itu yang D3. Mereka 4 orang. SMA itu yang di pegawai tata usaha, operator dengan penjaga sekolah. Yang perpustakaan itu baru dia D3. Itu. Kompetensi bagus ya mereka ya. Aset ini. Aset untuk tata usaha. Habis itu apa lagi? Murid? Murid. Ya, murid. Murid. Murid di kelas maksudnya bagaimana tingkat pengetahuan mereka? Heterogen ya? Heterogen. Ya, Heterogen. Heterogen. Habis itu kepribadian mereka bagaimana, di baik ya semua apa? Kepribadian memiliki Akhlak baik, unik ya. itu Pak. Berakhlak Kepribadian baik ya. berakhlak baik. Kepribadian baik. Kemudian mungkin ada yang berprestasi, pernah ini mewakili sekolah atau apa? Kalau prestasi, kalau di kampungnya itu tahun kemarin itu ada perlombaan di rayon, itu kami yang juara 1 volinya. Ya, tulis saja. Itu Ya. prestasi. Nah, prestasi. Prestasi di bidang Olahraga. ya. Olahraga. Dipilas. Benar. Prestasi di bidang olahraga. Oke. Lanjut. Dan berkembang lagi. Setelah tenaga kependidikan, orang tua, kepsek, guru, staf, tenaga kependidikan, orang tua. Yang kelima, Orang tua. orang tua ya, yang tadi Orang tua atau wali murid. 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 Asik. Mungkin orang tua, mungkin dari sini kan orang tuanya ada mungkin yang punya keterampilan kayak menenun kain atau apa. Kan termasuk aset ya. Kalau orang tua kan di sana, di punya wilayah di sana itu kebanyakan irismoke. Tetapi tidak semua irismoke toh? Ya. Tidak semua. Ya, Sebagian kayak besar. kan
Kalau saya biasa lewat di situ kan biasa ada yang saya lihat tenun-tenun kain itu Kak, Pak. Ada mama Nah, bertenun. ya tulis saja keterampilan itu, keterampilan orang tua. Keterampilan orang tua. Keterampilan orang tua menenun ya. Tenun, ya. Menenun dan menyadap moke Pak. Iris moke itu apa? Keterampilan orang tua menenun dan menyuling ya, Iya, menyuling. Menyuling moke. Nira kan? Nira. Tuak, Ya. lontar, Menyuling lontar, tuak. Tuak. Ya, tuakan nira kan sama saja. Tua atau nira ya. Begitu saja. Dari lontar. Oke. Kalau Habis apa yang tadi yang tenun itu nanti baru dijelaskan dapat dijadikan kayak narasumber tuh Kak untuk misalnya P5 dan lain sebagainya. untuk P5. Oke, setuju. Ya, setuju. Kegiatan belajar siswa kan dapat dijadikan narasumber atau menjadi narasumber dalam kegiatan P5 tuh. ya Menjadi atau sumber belajar ya, dijadikan sumber belajar. Oke. Sumber belajar dalam P5. Itu orang tua. Ya. Kemudian dari situ sudah tadi keterampilan. Habis itu apa lagi? Ya, itu kan di keterampilan orang tua tadi. Keterampilan orang tua. Mungkin ada kayak yang Pak Charlie omong tuh hari kan kayaknya ada hakim masuk sekolah tuh. Mungkin di sini ada polisi, mungkin dia punya profesi. Profesi. Orang tua. Ya, dari sekian siswa mungkin ada yang profesi orang tuanya selain dari bertani atau apa, mungkin masih ada. Satu koneksi ini. Ya, polisi kan kita bisa dijadikan narasumber untuk pendidikan hukum istilahnya. Mana orang tua? Atau yang orang tuanya atau istilahnya di gereja atau pendeta kah? Nah, itu kan bisa kita dalam kegiatan kerohanian kan kita bisa libatkan mereka. Nah, mungkin ada orang tuanya yang berprofesi. Mayoritas Katolik toh? Iya, di sana tidak ada yang pendeta. Kalau begitu kita lanjut. Hanya begini Pak, begini. Di Sapun sekolah itu kan ada Muslim. Tapi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kami belum punya guru Muslim. Jadi kan pakai orang tua untuk bantu mengajar. Hanya diberi dia itu kan beri setiap per semester itu orang tua itu. Jadi setiap hari Jumat anak-anak ke masjid di Nang Tobong itu untuk dia kasih itu. Itu bagaimana? Profesi sebagai ustadz ya, untuk kan kita bisa minta bantuannya untuk mengisi kegiatan kerohanian bagi umat Muslim toh. Sebagai ustadz bagi siswa Muslim. Sebagai ustadz. Berarti itu masuk di masyarakat ya?
Atau itu Ah. orang tuanya sendiri? Itu oh tidak, dia harus masuk di masyarakat. Iya, dia masuk di masyarakat kayak pendeta apa masuk di masyarakat itu. Benar. Dia nanti sebentar di masyarakat. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya, Ah, yang lanjut. berikutnya. Kepsek guru, staf tenaga pendidik, orang tua, pengawas. Pengawas ini pengawas sekolah. Pengawas sekolah mungkin sikap apa selama dia berkunjung selama ini maksudnya apa sikapnya apa bagaimana? Mungkin pernah jadi sumber mungkin. Kooperatif misalnya Ah, dalam apa dia kan membantu kayak apa pengawas sekolah. ya kayak peningkatan mutu begitu. Orangnya kompeten di bidangnya. Ya kompeten ya. Kompeten. Sebagai narasumber. Iya. Iya, bisa dijadikan sebagai narasumber. Kan biasanya kegiatan itu apa? KWSP itu kan biasa kan undang dengan Iya, pengawas. KWSP itu sebagai narasumber. Dia sebagai narasumber. Dia selalu berkunjung ke sekolah, kadang sebulan sekali. Oke. Itu Berarti aktif memantau perkembangan sekolah. Memantau Perkembangan sekolah. Ya, aktif ya. Perkembangan sekolah. Oke, lanjut ke tadi kita lupa apa komite tadi. Komite sekolah tadi Ada kayaknya. Sudah ada kah tadi? Ada. Benar Oh belum kan? Tinggal ditambahkan Belum. sudah. Ya, tambahkan saja. Terakhir. Pengawas, habis baru masyarakat masyarakat sekitar. Ya, kita ke komite dulu kah? Ke komite dulu. Nah, komite dulu baru masyarakat. Oke. Komite. Kalau komite itu biasanya perannya bagaimana di sekolah, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Maksudnya berperan aktif ya? Kalau komite di Sapunya itu aktif. Oke, itu saja. Komite berperan aktif dalam membantu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Dalam kegiatan sekolah untuk kemajuan dan perkembangan sekolah. Komite itu juga mudah untuk kita ajak kerjasama itu kah? Iya. Orangnya apa ya? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Habis bisa berkolaborasi. Jawab ya. Dan Kolaborasi. mudah berkolaborasi. Ya. Mudah. Kayak kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah kan dia yang mungkin sebagai istilahnya penyambung lidah dari sekolah lah untuk menyampaikan ke orang tua. Menyampaikan ke orang tua, ya. Benar. Sosialisasi ya. Mensosialisasikan ya. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah pada orang tua murid. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah. Oke. Komite sudah, pengawas sudah, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ya? Ya, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar.
Masyarakat sekitar selama ini tentunya pasti mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Kayak biasanya kan di sekolah biasanya mungkin ada Jumat di Jumat bersih, biasanya kan di situ membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Biasanya itu masyarakat bagaimana mendukung Mendukung atau peduli ya, mendukung dan peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Mendukung dan peduli Ya. terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Oleh sekolah. Oke. Kita lanjut ke baru kalau di sana desa punya itu kalau siang-siang biasa kalau ada masyarakat di situ yang buka musik itu mereka kalau nanti kadang-kadang ada teman guru bilang kamu tolong ke itu bilang kalau bisa kasih kecil, mereka juga langsung ikut kasih kecil. Nah, itu ya berarti sudah peduli, itu sudah ada rasa peduli terhadap itu masuk di peduli tuh. Ya. Tadi yang kita lupa tadi apa? Pastor dan ustadz itu. Oh iya. Itu kita kan dapat dijadikan narasumber dalam kegiatan kerohanian. Oh iya. Oh ya, mungkin Pastor Proki kah? Pastor Proki, ada suster, ada ustadz ya. Ustadz. Mereka menjadi narasumber dalam kegiatan kerohanian saja. Kerohanian. Menjadi narasumber. Misalnya kan kita bisa meminta mereka misalnya memberikan ceramah atau apa. Kegiatan kerohanian. Oke. Itu masyarakat. Itu dimasuk di masyarakat. Masuk di masyarakat. Lingkungannya. Jadi modal manusia itu sampai di situ Ya, sampai cukup ada berapa? Ya, sudah cukup itu modal manusia itu. Ada 8. Guru, kepala sekolah, murid, pendidikan, murid, orang tua atau wali murid, pengawas sekolah, komite, masyarakat sekitar. Pas Ya, pas. Kita lanjut ke modal sosial kan? Yang kedua. Kedua modal sosial. Sosial. Ya. Iya. Modal sosial. Itu kan hubungan kita toh? Ya. Hubungan sekolah dengan hubungan sekolah dengan orang tua kah, dengan warga sekitar. Modal sosial. Itu asetnya bagaimana itu asetnya? Modal sosial. Modal sosial. Mungkin, bekerja sama dengan puskesmas mungkin? Iya. Atau yang polisi itu babinkan Tipmas kah atau bagaimana tuh? Mungkin mereka datang sosialisasi atau memberikan penyuluhan tuh pada saat babinkan LPS mungkin atau LDK mungkin. Iya. Jadi itu kerjasama yang baik antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi seperti lembaga-lembaga puskesmas, lembaga pemerintahan lain Oke. Mereka dalam kurung puskesmas. Kerjasama pemerintahan desa kan? Pemerintah desa, puskesmas, kemudian 17 Agustus mungkin ada peserta upacaranya tuh dari sekolah mungkin.
Iya, iya. Sekolah dengan instansi-instansi lain. Misalnya puskesmas, eh, kepolisian saja kah? Atau Babin Kamtibmas? Babin Kamtibmas. Babin saja, Babin. Babin. Nah, Hmm. Babin. Apa lagi? Desa atau kecamatan. Desa, kecamatan. Itu kerjasama ya, berarti apa? Mungkin dengan dinas, Ya. kalau dinas PKO begitu? Dinas PKO juga ya? Dinas, Benar, dinas. Dan dinas juga kan? Dinas pendidikan. Ya, dinas masuk ke situ ya. Modal sosial. Bukan. Modal sosial. Oke, biar itu kita lepas, kita lanjut ke modal. Nah, kita lanjut dulu. Kita apa? Supaya jangan apa? Itu hanya jadi instansi lain itu hanya puskesmas, babin, desa, kecamatan. Ya, artinya ya itu yang ada di sekitar. Tidak. Terus itu kayak gereja, masjid tidak ya? Kan masih ada kerjasama. Itu sudah. Apa lagi? Oke, kita lanjut dulu. Iya. Nanti kekurangan kan. Tapi modal sosial ini kan misalnya kalau kita guru kan biasa kan ada MGMP. Nah, KKG, MGMP di apa kalau SMP MGMP ya. SD Ya, KKG. sebagai wadah komunikasi ya. MGMP sebagai wadah komunikasi, oke. Iya. MPM. Wadah komunikasi MGMP. untuk meningkatkan Wadah komunikasi. kompetensi ya. Iya. Kompetensi guru. Untuk Sebagai wadah komunikasi. meningkatkan kompetensi guru. Rapat orang tua. Kalau kepala sekolah kan ada MKKS. Iya. Nah, tulis saja. K3S. K3S kan? MKKS. Musyawarah kerja kepala sekolah. Itu juga untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah ya? Oke. Sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru dan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Kalau apa nih yang dengan orang tua murid itu apa? Rapat orang tua murid. Sebagai sarana komunikasi tadi. Ya, rapat orang tua murid dan komite. Iya, rapat orang tua murid dan komite sekolah. Oke. Apa lagi? Kalau tatib tidak masuk kan? Apa? Tatib, tata tertib tuh. Di sekolah kan biasa ada tuh. Ya, kita buatkan itu untuk melatih apa nih misalnya. Ya. Tata tertib sekolah? Ya, tata tertib sekolah. Itu kan maksudnya tentunya ada tujuan toh, dibuat itu pasti ada tujuannya. Iya, ada tata tertib sekolah benar. Kayak mendisiplinkan murid, melatih kedisiplinan. Melatih tatib dibuat untuk melatih kedisiplinan murid peserta didik.
Oke, lanjut ya. Ya, Oke. apa lagi? Modal Itu model sosial toh? Ya, modal sosial tuh. Nah, terus yang ketiga lagi. Modal Modal politik kah? Tiga itu modal fisik. fisik. Modal di sini ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, Hmm. Kita modal fisik, modal fisik dulu. fisik, Serana fisik dan dulu kan? prasarana. Ya, Fisik dulu. Model fisik. Ruang kelasnya juga memadai. Ruang bangunan lab, kelas ruang yang komputer, ada bangunan kantin. permanen ya. Ya, Maksudnya bangunannya permanen ya. ya. Ya, Fisik bangunan. bangunan kelas atau bangunan sekolah ya, bangunan sekolah Hmm. yang permanen dan bermanfaat dalam proses KDM. Akreditasi kemarin apa? Sudah akreditasi belum? Sudah. Apa hasilnya? Akreditasi B. B. Ya. Sudah baik tuh. Nah, sudah terakreditasi. Sudah Luar terlihat. biasa. Kalau infrastruktur menunjang atau gimana? Infrastruktur. Nah, ini tuh. LCD-nya LCD kalau untuk setiap ruangan belum. Tapi menunjang. LCD-nya hanya 6 saja. Jadi ada guru yang mau pakai. Oke, Karena menunjang. Menunjang keberhasilan dan kegiatan belajar mengajar. Ya, menunjang KBM saja. tapi Menunjang dalam kegiatan KBM. Mungkin di situ lagi ada jaringan internet yang bisa dimanfaatkan untuk. jaringan ada. Ya, oke, jaringan internet Pakai AC itu. yang bisa Jadi mungkin dimanfaatkan. yang pertama sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar terakreditasi, harus infrastruktur memadai. Baru apa nanti baru pas pada saat di ini baru kita tinggal menyampaikan saja. Iya. Memiliki tempat parkir, kantin sekolah. Ya, itu tempat parkir itu biasanya. Kemudian mudah diakses, dekat jalan ya, mudah diakses. Ya. Artinya dekat jalan raya lah. Diakses. Kantin. Apa lagi? Lanjut dulu. Lanjut. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa? Yang keempat di sini Model agama. ya, modal agama dan budaya. Agama Dan budaya. Mungkin apa nih? Ada buat apa kerjasama dengan tokoh-tokoh adat sekitar mungkin? Kalau kerjasama dengan tokoh-tokoh adat itu kampungnya biasa. Kadang-kadang ada anak-anak yang kerasukan toh. Nah, karena hampir setiap hari kerasukan, maka kami mengundang yang tokoh adat itu, orang tua adat itu untuk membuat upacara itu. Itu kan ada kerjasama toh, kerjasama dengan tokoh adat Ya. Ya, itu menyangkut budaya. Itu masuk ke budaya. Menyangkut budaya tuh ya. Kerjasama antara sekolah dan tokoh adat. Nah,
Terus agama, Di, Agama itu mungkin dengan ini tempat ibadat lebih terdekat. dekat gitu. Dekat dengan tempat dekat ibadah. dengan Tempat Dalam mungkin kurung gereja tuh. gereja, habis mungkin ada tempat-tempat retreat, mungkin biasa ada kegiatan retreat. dekat dengan tempat ibadah. Itu kalau kampung di sana dekat dengan gua itu, Wat Soking itu, tempat siara rohani. Tulis sudah apa gua untuk Tempat ziarah rohani. rohani ya. Nah, Rohani. Oh iya, benar ya, Watu Soking ya? Iya, di sana ada Wat itu kan Soking. aset juga tuh. Ya. Apa lagi? Bersama ya sekolah dan gereja. Kalau menyangkut dengan ini budaya ini, Budaya bukan kayak Mungkin itu kalau Tamble budaya tuh mungkin tarian dengan tarian tuh sanggar. kan. Mungkin kerjasama dengan sanggar, Iya. dengan sanggar. kalau di sana tidak ada sanggar, tapi kalau kegiatan-kegiatan yang apa ini, kami minta mereka untuk datang latih anak musik kampung, Wani. Itu tadi. Itu tadi ya. Apa? Itu. Dia pun kalimatnya ini kerjasama. Apa? Pendampingan. Iya. Pendampingan. Musik tradisional. Ya, musik tradisional lah. Musik dan tarian tradisional. Ini dapat dijadikan sebagai kearifan lokal. Dalam kurung kearifan lokal ya. Ini kan dapat dijadikan sebagai kegiatan eskul toh. Iya. Kurung kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Oke. Beragama dan budaya. Agama lain, budaya lain tuh. Yang kelima. Pokoknya sudah ada 2 tuh agamanya itu. Dan kegiatan retreat itu. Ya. Retreat. Kalau kampungnya Mungkin biasa ada apa keluar. misa. Ya, habis itu mungkin ada di Katolik tuh mungkin ada misa Jumat pertama mungkin kita di gereja. Retreat Jumat pertama itu biasa. Nah, tinggal kita tulis saja. Sudah buat juga. Ya. Kan sekolah juga mendapat tanggungan ada pembagian tugas dari gereja. Setiap hari Minggu itu ada tanggungan di gereja. Bisa. Pengisi acara ya dalam kegiatan di gereja. Oke. Itu modal agama dan budaya. Kita lanjut agama sudah ke apa lagi? Modal lingkungan. Lingkungan tadi. Iya. Lingkungan alam ya. Lingkungan alam. Lingkungannya apa ya? Model lingkungan alam. Di situ dekat apa ya? Ada usaha-usaha apa ya? Dari sana kebun, pastinya dekat dengan kebun. Kegiatan P5 begitu, peserta didik awalnya mereka kayak ini. Mungkin kebun kan paling dekat, pasti dekat dengan kebun. Kebun dekat kan di sekitar itu kan kebun. Ini kan artinya aset yang kita dapat gunakan sebagai sumber belajar untuk kayak ini cocok di IPA ya. Sumber belajar ya. Tentang tumbuhan begitu. Itu berarti dekat dengan kebun yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama tentang
pembelajaran biologi kan? Iya, iya. Nah, Atau mungkin ada kegiatan P5 tentang pertanian mungkin. Pembuatan pupuk kompos kah? Menanam. Ya. P5 kan punya belum. Untuk pembuatan pupuk itu belum. Tapi hanya untuk itu tadi, untuk mendukung kegiatan pelajar-pelajar itu kan kita bawa siswa ke kebun itu untuk mereka mengamati ekosistem. Nah, biasanya kan biasa ada pengamatan tuh. Nah, Nah, observasi. itu kan, ya, nah, nah, berarti kebun ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar saya. ya, Hmm. sebagai sumber belajar. Oke. Di situ dia dekat dengan tempat Peternakan. pariwisata itu kan, misalnya Wara. Oh ya, Oh iya, Itu, lingkungan itu masuk di tempat wisata. Wisata apa tuh? di dekat situ, dengan tempat wisata. tempat wisata, Wisata laut. wisata ya, wisata ke lautan begitu, Balai ke lautan. Nah, Wisata bahari saja, wisata bahari. wisata bahari ya, Nah, ya bahari. Baraha kasih Arleman. Oke. Lingkungan alam dekat dengan wisata, tempat wisata bahari. Dia itu paling Mbak kasih Arleman. Aplikasi modeling. habis itu kalau sawah agak jauh ya. Di situ tidak ada sawah. Tidak ada ya. Sawah jauh di Nakumbiri. Oh iya. Atau masukkan saja. Bukan dekat dengan itu kan? Yang di Wodong Waigete itu. Di Wodong itu ada, Waigete juga ada. Masuk juga ya? Ya, masukkan saya. Area persawahan. Dekat dengan area persawahan. Persawahan. Oke. Oke. Modal. Yes, kalimatnya hampir sama dengan kebun tadi, dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nanti sama yang kebun tadi. Masih Arleman ya tentang Nanti baru kita jelaskan contohnya apa mengidentifikasi ekosistem sawah kan. Iya, iya. Salah satu contohnya toh. Observasi atau sebagai tempat sumber belajar bisa. Masih ada lingkungan alam. Ini dulu. Kembangkan lagi. Kita kembangkan. Kalau misalnya masih ada waktu baru kita kembangkan lagi. Iya. Oke. Modal yang berikut. Finansial. Visi misi kurikulum lingkungan alam. Finansial ya? Ya. Modal finansial. Kayak finansial, keuangannya begitu. Dana bos mungkin. Iya. Dana bos. Ya, dana bos. Ada juga iuran komite. Dana bos untuk menunjang kebutuhan sekolah ya. Menunjang. Komite ada kan? Iuran komite ada tidak? Ada. Mungkin sumber dana pengelolaan sekolah dan penambahan aset pendukung pembelajaran. Dan penambahan aset pendukung pembelajaran. Jadi dana bos kan selain ini kan
bisa untuk beli aset. Iya, Beli iya. bahan-bahan belajar. Pembelajaran. Kita Benar, komputer. Afirmasi itu. Pendukung pembelajaran itu dana BOS. Di Ada, sekolah ada koperasi kah? ya? Tidak, lanjut tulis dulu. Nah, Saya omong sekali sama sih ingat, takut lupa. iuran komite juga ya? Ya, iuran komite itu masuk finansial itu. Pensian, itu kan sama juga. Untuk Sama juga ya? memperlancar tuh proses dengan pembelian aset. Iuran dana BOS, iuran komite sama ya? Menunjang kebutuhan sekolah dan penambahan aset pendukung pembelajaran. Mungkin di Baru ada itu kegiatan P5 ada kayaknya menjual hasil-hasil produk itu. Itu kan masuk finansial itu. oh iya ya. Nah, Mungkin di sekolah ada koperasi mungkin? Apa? Ada koperasi untuk guru-guru, Tidak, kami koperasi tidak ada. kantin. Iuran komite itu kami gunakan hanya untuk yang ini tadi dengan bahan aset pendukung pembelajaran dengan insentif untuk kepala sekolah, tugas tambahan untuk gurunya itu. Contohnya kami di sekolah itu. Ini kita berbagi saja ya. nah, Ini apa nih? Ada kami di ini wajibkan masuk ke koperasi sekolah. Ya, ya. Tiap bulan tuh 50 yang PNS 50, yang honor tuh 25. Jadi ketika ini bisa pinjam. Nah, pinjam untuk yang pinjam tuh guru-guru situ dengan jangka waktu 10 bulan. Tergantung aset, tergantung besarnya ini toh. nah, Dana itu. Nah, jadi itu hitung kan kalau misalnya ada itu kan kita bisa mungkin meningkatkan kesejahteraan guru lah. Anggotanya, bukan guru toh. Ya, saya rasa itu mas meningkatkan kesejahteraan guru ya. Iuran ya komite. selain itu 15. ya, Tidak, tapi yang ini yang tulis yang ada saja di sekolah tersebut, Pak Guru. Ya, atau bayar Yang insentif di tabur tugas tambahan itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan juga. ya maksudnya meningkatkan Untuk kesejahteraan guru, Kesejahteraan karyawan, guru dan karyawan. guru ya. Ya, guru dan karyawan. Oke. Kemudian di kelas mungkin ada kayak iuran kelas atau kas, tidak ada ya? Kas kelas ada, tapi itu berurusan dengan wali kelas. Ya? Tapi kas kelas ada. Berarti tulis saja uang kas Tulis kelas. Ya. Hmm. Uang kas Kas kelas. kelas. Biasanya kan kalau kas kelas kan biasanya kita manfaatkan untuk kebutuhan kelas. Membiayai kebutuhan kelas. Digunakan untuk kebutuhan kelas ya. Uang kas dipergunakan atau dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kelas. Dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kelas. Finansial habis. Oke. Terakhir apa yang terakhir? Dana BOS, dia punya model finansialnya, dana BOS, iuran komite, dan kas kelas kan? Ya, itu saja 3. Atau mungkin ada hasil-hasil. Kalau hasil lain selain dari itu kan punya itu ada kantin kan orang bayar setiap bulan. Itu juga sih. Ya, itu tadi iuran apa? Iuran kantin atau apa? Iuran kantin ya? Iya kan setiap bulan deh. Iuran kantin sekolah. Istilahnya apa tuh, Kak? Sewa. Apa istilahnya tuh? Kayak pajak begitu. Retribusi kah? Retribusi ya. Nah, retribusi ya. Kantin ya? Ya, retribusi kantin. Iya. Retribusi. Itu biasa. Iya benar-benar retribusi kantin.
baru apa lagi? Itu dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah juga toh. Nah, untuk kebutuhan sekolah juga. Ya, pemenuhan kebutuhan sekolah. Pemenuhan kebutuhan sekolah. PIP masuk tidak Pak Guru? Ya, PIP. ada PIP juga dapat. Itu untuk apa uang sekolahnya peserta didik toh? Itu juga masuk ya, bantuan sosial itu KIP atau PIP ya. Ya, Modal KIP finansial. atau PIP. Pemanfaatannya untuk untuk peserta didik mau apa? Beasiswa peserta didik. beasiswa peserta didik tadi. Beasiswa. Kalau hasil-hasil produk P5 Pak Guru ada kan? Yang biasa dijual begitu. Biasa kan apa? Yang dijualkan punya kemarin itu hanya olah Apa? makanan itu hanya buat itu keripik dari pisang dan dari ubi roset itu baru dijual. Itu juga masuk dulu ya. Iya, itu masuk di apa? Kalau di sini saya baca nih yang di modal finansial ini kan termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur ke pasar. Itu kan masuk modal finansial ya. Kalau ini bagaimana mengolah bahan makanan baru dijual itu Iya, apa? di sekolah P5 tuh. Iya. Berarti P5 saja situ. Atau? Tulis P5 saja. Iya. P5 mengolah makanan lokal. Ya? Iya. Mengolah makanan lokal. Mengolah makanan lokal benar. Tanah bos, jurang komite, kas kelas, retribusi kantin, PIP, P5. Sudah cukup ya? Saya ingat dulu keuangannya sumber ini. Hah? Oh, sahabat masih lagi satu. Apa lagi? Kan biasanya di kelas 9 itu mereka kalau mau ambil ijazah itu ada istilah uang alumni. Uang alumni itu 100 per peserta didik. Per siswa. Per siswa itu. Itu digunakan untuk itu penggunaan sama dengan pemenuhan kebutuhan sekolah. Berarti kasih masuk saja kan karena itu memang kegiatan yang sudah jalan. Ya, sudah berjalan kan. Kegiatan ya, berarti masuk saja itu termasuk uang alumni atau sumbangan. Ya, sumbangan alumni. Sumbangan alumni. Ya. Dia punya pemanfaatannya untuk membiayai kebutuhan. Iya, sama berarti untuk pemenuhan kebutuhan sekolah juga, oke. Itu pemenuhan kebutuhan sekolah. Oke. Itu modal. Keberapa sekarang? Yang ke-6 modal finansial, yang ke-7 lagi. Berarti terakhir sudah modal kan? Modal apa lagi yang terakhir? Tadi di agama budaya sudah, kemudian politik. Politik ini yang belum tadi. Modal sosial. Politik yang belum. Ada tujuh saya baca ya Pak. Iya. Coba Pak cross check ya. 1 modal manusia. 2 modal sosial. 3 modal politik. 4 modal agama dan budaya. 5 modal fisik. Ya. 6 modal lingkungan. 7 finansial. Yang kita perlu modal politik.
Oke. Model politik. Politik dimaknai sebuah aktivitas demokratis. Pemilihan ketua OSIS. Hah? Pemilihan ketua OSIS mungkin. Yang model politik. Atau bagaimana? Contohnya seperti apa? Misalnya keputusan kepala sekolah tuh apa? Pengambilan keputusan tuh. Kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya. Ini kan model politik yang ya, pertama apa? Yang pertama. Satu, kebijakan kepala sekolah kan? kebijakan kepala sekolah ya. Ya, kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini kan bisa ya artinya kan kepala sekolah begini, maksud saya kepala sekolah kan bisa mengambil suatu kebijakan atau keputusan tentunya yang berhubungan, pasti dia juga akan memikirkan dengan kayak peningkatan sekolah begitu mutu sekolah. Oke, kebijakan kepala sekolah. Berarti bahasanya bagaimana tuh? Kebijakan. Di sini kan yang kedua nih sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Ya, berarti itu masuk kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah. Bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah. Ya, oke ya. Meningkatkan mutu sekolah. Oke. Itu yang pertama, kepala sekolah. Apa lagi? OSIS juga kan? Kalau OSIS kalau tidak salah itu masuk di sosial. Sosial. Gimana? Pak Yusrip. OSIS. Kayaknya masuk di sosial dia. Masuk di sosial ya. Menjadi organisasi dalam mengasah kemampuan peserta didik ya. Dalam berorganisasi, bersosialisasi, mungkin dengan mengemukakan pendapat. Atau modal sosial itu. Bentar, saya baca yang modal politik nih. Yang pertama, modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya alam unit sosial. Sumber daya alam unit sosial. Kayak tadi kerja sama dengan puskesmas itu masuk di mana dia? Itu tadi masuk di dan puskesmas. Itu lembaga apa? Itu kita masuk di model sosial tadi. Ini kan dia bilang sumber daya alam unit sosial. Berarti itu masuk kayaknya. Misalnya kerjasama dengan puskesmas, misalnya ada program tentang kesehatan misalnya. Itu juga masuk di politik juga kan? Model politik juga. Iya, itu kan politik masuk, ya. Masuk. Atau itu. Kita masukkan saja tuh kayaknya tuh. Jadi mungkin benar juga ya. Pengembangan program usaha kesehatan sekolah. Itu kan kita harus kerjasama dengan puskesmas. Betul. Benar. Berarti kerjasama sekolah dan puskesmas. Pengembangan dalam usaha program kesehatan sekolah. Dalam program pengembangan kesehatan sekolah. Pengembangan program usaha kesehatan sekolah UKS.
Nah, strategi pemanfaatnya bekerja sama Ya, dengan kerjasama dengan puskesmas dalam program puskesmas. pengembangan kesehatan Usaha sekolah. kesehatan sekolah. Ya, dalam program pengembangan usaha kesehatan sekolah. Nah, Habis mungkin dengan dinas terkait Babin tadi, PKO. dan Babin ya, dan Kamtibmas tadi kayak apa itu tadi? juga kita Kerjasama masuk di juga sosial masyarakat. tadi. Babin Kamtibnas tadi di sosial juga. Ya. Dia juga bisa masuk di politik juga untuk Ya, keamanan. bisa masuk. Ya, kita masukkan saja. Nah, Kita masukkan saja nanti. Itu kan memberikan penyuluhan sosialisasi tentang hukum, toh. Ya, tentang hukum, betul. Kayak bahaya narkoba lain sebagainya kan. Habis mungkin dengan dinas terkait. Tadi dinas terkait belum kayaknya ya. Dinas terkait tadi belum. Nah, dinas terkait itu masuk di politik. Politik Di juga. politik juga ya. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan. Contohnya Ya. dinas PKO terkait. Betul. Coba ulang Pak Satria, ulang bagaimana tadi dinas terkait. Kenapa? Oh, coba ulang pas saya tulis di sini. Pendidikan tadi, dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang. Menyusun dan melaksanakan kebijakan. Melaksanakan di bidang pendidikan ya, atau? Ya, bidang pendidikan. Mungkin ada dinas lain mungkin tidak ya? Ya? Mungkin ada dinas lain atau tidak ya? Tidak ada kayaknya. Tidak. Kalau untuk pendidikan itu di puskesmas saja sama kepolisian atau Kamtibmas tadi. Keamanan dengan Pak Babin Kamtibmas ya, tadi. Kayak apa? Kerjasama dengan kalau misalnya Kamtibmas, politik itu kalau politik itu dalam menyangkut pengambilan keputusan, mungkin komite juga masuk. Komite juga, iya bisa juga ya. Benar. Dalam mengambil keputusan. Kan biasanya kalau kita ada mau bangun gedung baru kah atau mau buat kegiatan, kita biasa undang komite. Memberi pertimbangan kah, penentuan dan pelaksanaan ya. Iya. Kebijakan di satuan pendidikan tersebut. Komite juga ya? Masukkan juga komite. Sebagai kendaraan dalam tujuan modal komite politik sekolah. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen modal sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan. Oh ya, betul lah. Politik komite. Ya, komite. Bisa ya? Iya. Dia kan dapat mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk sebuah kebijakan, untuk pengambilan sebuah kebijakan kan. Dapat mempengaruhi masyarakat sekitar, mempengaruhi masyarakat, orang tua dalam mengambil keputusan. Iya, dalam mengambil sebuah kebijakan. Oh ya, dalam mengambil sebuah kebijakan. Terus yang Kamtibmas tadi, yang kerjasama dengan Kamtibmas tadi, yang masalah sosialisasi keamanan tadi. Iya. Kayak bahaya narkoba mungkin pernah masuk situ ya. Benar. Mode politik juga ya. Itu sudah ya? Kebijakan kepala sekolah, pengembangan program UKS, dinas terkait, komite sekolah. Sudah. Yang Kamtibmas tadi sudah. Kamtibmas. Kerjasama dengan aparat kepolisian. Dia kepolisian kan tuh? Kamtibmas itu dari kepolisian ya? Iya.
Nah, bekerjasama dengan aparat kepolisian. ya. Kepolisian untuk Di sini kan, mensosialisasi. ya, Sosialisasi. kegiatan sosialisasi Ah, tentang ini tuh, misalnya bahaya narkoba atau apa lain iya, iya. sebagainya kan. Tentang bahaya. Keamanan dan bahaya narkoba. Iya, iya. Keamanan dan bahaya narkoba. Oke. Masih ada? Cukup kayaknya ya. Masih ada tambahan kah atau cukup kayaknya? Coba. Ada 7 apa? 7 modal itu. 7 model itu. Ya. Tapi untuk model politik ini begini, saya cerita sedikit, saya punya sekolah ya. Oke. Di sana kan setiap kali pembelian buku itu dapat bonus dari perusahaan itu, dari apa? Dari apa? Distributor. Distributor itu. Kami mendapatkan itu, hasil dari itu kami membangun gapura sekolah. Berarti Hasil itu dari masuk finansial kan ya? Itu masuk di finansial kan? Oh iya ya, bisa Ya. jadi benar. Dia itu harus masuk di finansial, benar-benar. Benar-benar di finansial. Karena itu juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah toh? Iya, itu kan pemenuhan kebutuhan sekolah juga toh. Iya. Tapi Benar. maksudnya ini kan apa? Setiap kali beli buku pasti ada dia punya ini itu. Bonus begitu. Oke. Bonusnya. Dia masuk di finansial. Masuk di finansial ya benar. Apa? Bonus. Berarti bahasa kalimatnya bagaimana tadi? Kita mau buat kalimat ini bahasanya, kata-katanya. Ini kalau apa? Ini kan uang kaget macam begitu. Biar dulu. Kita pikir dulu yang politik. Intinya tulis dulu nanti baru ini. Kalau politik kayaknya cukup ya. Cukup ya, politik cukup ya. Nah, yang itu tadi yang apa yang dari distributor itu. Kayak masuk apa? Dukungan dia, dukungan. Ya. Bagaimana dia punya redaksi kalimatnya itu? Dukungan keuangan dari distributor buku, ya. Keuangan dari distributor buku untuk membiayai pembangunan artinya kan untuk membiayai kebutuhan sekolah saja, artinya kan selama ini kan bukan hanya gapura toh, mungkin masih ada yang lain ke depannya. Seperti itu untuk membiayai kebutuhan sekolah saja. Ya, dukungan dari distributor buku ya. Oke. Nah, ini kan masih di finansial dong? Iya, finansial. Oke. Nah. Dukungan keuangan ya, keuangan tadi. Iya, dukungan keuangan. Oke. Jadi 7 modal ini sudah habis, Pak. 7 modal. Oke. Itu sudah cukup ya kayaknya. Setelah 7 modal ini apa lagi? Sudah habis. Kita kan hanya pemetaan aset. Dan itu kan
Pemetaan aset dan pemanfaatannya. Nah, tadi kan kita sudah rincikan pemanfaatannya untuk apa. Oh iya, sudah. Jadi kan Setiap aset, sudah. setiap Jadi sudah aset selesai. yang dimiliki kan sudah kita ini rincikan pemanfaatannya. Iya. Oke. Benar. Tapi nanti terakhir baru kita buat yang kesimpulan ya. Baru buat yang kesimpulan kan. Oke. Tidak perlu. Nanti ditugas nanti yang ini bahasnya kapan ini? Hari Senin kayaknya. Hari Senin? Iya, presentasinya hari Senin. Oh iya. Saya lihat di jadwal itu Senin. Tinggal Pak Yermi ini baca dan lihat baik sesuai tidak dengan di sekolah. Iya. Tidak, ini sudah sesuai, Pak. Atau mungkin ada yang kurang, Pak Yermi tambah. Tinggal lihat ada yang kurang, mungkin Pak Yermi tambah juga. Nanti kalau kurang Pak Yusri. Oke ya. Kita cukup sudah ya? Waktu lagi 5 menit kita kembali ke itu. Kita kembali ke bagaimana Mama Fasil? Kami kembali ke main room. Kembali ke main room-nya Bapak ya. Main room. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mama Hilde. Waktu kita sudah selesai ya. Bapak Charlie belum masuk ya? Iya. Oke, semua belum masuk ya.
Charlie terpental, Ibu. Layar belum terlihat ya, Ibu ya? Sudah terlihat? Sudah? Oke, makasih. Ya, semua sudah masuk? Iya. Ibu kelompoknya Ibu Ani belum masuk ya semua. Ibu Ani belum. Oke, yang belum masuk Ibu Ani sama Pak Charlie ya. Andi ya, bapak-bapak itu kompalese dong begitu su. Itu karena apa, Bapak? Mau kompalese, kok mama yang mesti belajar. Hari ini terpental sendiri. Oh, itu jam sudah? Ya. Oke, Bapak Charlie sudah masuk belum? Berarti Mama Hilda dengan Mama Bernadette tidak bisa pertahankan nih Nyong satu nih. Supaya selai habis panjang. Supaya selai sudah menjalan. Oke. Iya, oke kita mulai sudah ya. Ibu Ani, kayaknya Ibu Ani lagi. Oh ya, harus masuk. Bentar lagi saya. Ibu Ani sudah masuk? Oh ya sudah. Saya terpental lagi tadi itu. Sudah di-share, terpental lagi. Ada yang tombol berapa sesuatu.
Layar belum terlihat ya Bapak Ibu? Ini sudah terlihat. Ini. Sudah? Oke, baik. Kita tiba sampai pada refleksi aktivitas pembelajarannya yang kita sudah lakukan di Oke, baik. Baik, kita akan refleksi kegiatan pada sesi yang pertama ini. Saya membutuhkan beberapa rekan, kalau tidak kita tulis di kolom chat ya. Kita refleksi sesuai dengan 4P. Yang pertama itu peristiwa. Ya, jadi setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa, ya silakan Bapak Ibu melanjutkan ya. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini seperti apa. Kemudian pada pembelajaran, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu untuk apa begitu. Kemudian pada penerapannya, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah apa gitu ya. Jadi silakan rekan-rekan boleh menjawab secara langsung atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chat dan kita sama-sama membahas refleksi pada kegiatan sesi yang pertama ini. Ada yang mau di kolom chat, silakan. Yang mau jawab secara resen, secara langsung boleh. Ya, silakan Bapak Ibu refleksi pada sesi yang pertama ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita tetap berjalan waktu. Silakan Bapak Satria. Halo Bapak Ibu, nanti tugasnya nanti diselesaikan ya. Kita selesaikan dulu karena waktu kita sudah di penghujungnya. Kita refleksi dulu kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Yermi.
Oke, terima kasih Bapak, luar biasa kita memberikan respon untuk Bapak Yermi ya. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Yermi hari ini setelah kita belajar pada modul 3.2 ini, di situ kita bisa melihat apa-apa yang telah kita lakukannya. Ternyata kita sudah lakukan sebenarnya. Tapi istilah-istilah dalam dalam modul ini nih yang kita belum paham itu apa, padahal sebenarnya kita sudah lakukan. Kemudian terkait dengan perasaannya, perasaan bangga karena banyak hal yang kita dapati dari pendidikan guru penggerak. Ini ada istilah-istilah baru yang sebenarnya kita sudah lakukan, tetapi kita tahu saja itu kerjasama namanya ya. Padahal ada aset-aset yang kita gunakan dalam hal ini untuk digunakan dalam pembelajaran ya, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa penerapan ke depan itu akan terus berkolaborasi ya dengan memberdayakan aset-aset yang ada. Oke. Terima kasih Bapak Yermi yang luar biasa sudah menjelaskan secara gamblang apa yang menjadi refleksi dari Bapak Bapak Yermi ya. Oke, baik, kita baca di kolom chat ya. Iya, dari Bapak Yusri, ya, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa dalam memetakan aset, ya, bahwa dalam memetakan aset, jangan melihat kekurangan yang kita miliki, ya, tapi lihat potensi-potensi yang ada pada diri kita, murid, orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian dari Ibu Francisca, dari Mama Francisca, setelah pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa semua yang ada di lingkungan sekolah merupakan modal yang sangat penting, baik biotik dan abiotik. Target saya akan menjaga aset yang ada dan memberdayakan aset itu agar bisa bermanfaat untuk sekolah ya. Luar biasa Bapak Yusuf dan Bapak Francisca ya, bahwa memang ada aset-aset yang kita harus gunakan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Jadi tidak lagi ada istilah bahwa ada alasan bagi kita bahwa kekurangan dana dan lain-lain sebagainya. Ternyata lingkungan yang ada di sekitar kita juga merupakan lingkungan yang turut menunjang pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga orang, Bapak Yermi, Ibu Francisca, dan Bapak Yusrif. Ada lagi? Ya, dari Mama Bernadetta. Ya, silakan Mama. Langsung saja ya Mama ya. Ya. Silakan Mama Bernadette. Ya. Ya, silakan sayang. Oke, baik. Terima kasih Mama Berna, luar biasa ya. Jadi ya dari sini kita bisa melihat atau merefleksi bagaimana keadaan sekolah kita ya. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan banyak aset-aset yang membuat kekurangan kita bisa diperlengkapi untuk menjadi hal yang sempurna, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih banyak Ibu Bernadetta. Saya rasa dari keempat yang menjawab